Berarti lu golput. Ya gue kan optimis 2 putaran ya. Jadi di putaran pertama siapa yang mau menang lah. Kalau ada 1 putaran ternyata. Kenapa lu optimis 2 putaran? Ya melihat ada Power Ranger yang bergabung. Kok sampai sih ada isu 2 putaran? Berarti kan Ya sulit kalau misalnya dilihat sekarang ya, karena kalau yang gue lihat tuh Enggak kok, kemarin juga yang pas waktu apa namanya, kampanye Akbar itu loh, kan ada Bu Mega, dia bilang kita siap 1 putaran, artinya banyak juga yang siap buat 1 putaran. semua capres, Nggak tahu kalau Anies, semua nggak tahu Anies 1 putaran bakalan apa 2 putaran. siap. Enggak, statement dari Anies deh resmi gitu. Ini kan resmi dari Mega kan, maksud gua bukan dari. Iya. Nah kalau dari versi Aniesnya malah bilang gini, dia tuh udah terbiasa dengan 2 putaran. Dia lebih siap 2 putaran sih kayaknya. Dia ready. Dia tuh bukan lebih siap katakan. Dia ready kalau harus 2 putaran, karena di Jakarta dia lawan Ahok juga 2 putaran, Mbak. Ya enggak, bukan soal ready sih menurut gua. Apa namanya? Ya kalau ready kan bakal survive lah ya. tapi kan harus sejauh mana dia bisa 1 putaran. Kalau 1 putaran aja belum masuk misalkan. Minimal kan maksud gua dari surveinya aja masih rendah gitu loh. Artinya kalau dia ready ya harus tarung dulu di 1 putaran ini gitu. Iya. Ya kan itu kan kalkulasi suara. Tinggal kalau 2 putaran dia lebih pede dibanding 1 putaran, karena bukan 1 putaran, karena 1 putaran masih belum mengangkat banget kan. Kalau kayak yang konsep 2 putaran tuh 1 gugur, 1 kayak yang paling rendah dia bakal gugur. Gitu. Iya, kalau 2 putaran. Iya sih, karena setiap presiden, maksudnya siapapun orang tuh pasti ada plus minusnya. Pasti. Tinggal banyakan mana plusnya gitu sama minusnya. Itu kan Iya, ibaratnya kayak ini. Sebenarnya kita maslahat mudaratnya aja. Kalau misalnya yang kita pilih yang terbaik, semuanya baik gitu. Tapi siapa yang paling baik gitu menurut kita kan, menurut perspektif kita gitu. Nah, Jadi terbaik di antara yang terbaik lah kan. dan dilihatnya itu ya dari visi misinya kan. Mestinya. Nah, dari sekarang ya, menurut kalian nih, pemimpin yang ideal untuk anak-anak Gen Z sekarang ini gimana? Karena gue percaya dengan gini ya, di akhir era milenial menuju Gen Z sampai sekarang, itu era-era rentan maksud gue. Yang pertama rentan dengan identitas mereka sebagai anak muda, dan yang kedua rentan terhadap karir mereka gitu. Jadi penunjangnya itu Pak, kenapa gue bilang ya, gue masih percaya dengan bonus demografi yang 2030 yang katanya Indonesia bakalan diisi dengan orang-orang yang rentan usianya muda gitu kan. Iya. Usia produktif lah katakan. Nah 1 tahun menuju bonus demografi gitu. Jadi ketika kita yang mau kita bahas ini bukan soal gimana bonus demografinya ntar, tapi proses menuju bonus demografi itu. Balik lagi kan, lihat kondisi Indonesia kayak apa sih yang lebih dibutuhkan sama masyarakatnya, situasi negara. Nah kalau bicara masyarakat Indonesia secara umum ya benar lah, fungsional presiden ya untuk semua rakyatnya, tapi representatif kita sebagai anak muda ini gimana gitu. Ya artinya berarti spesifiknya ke kaum kita gitu. Iya. Karena gue masih secara umumnya untuk Indonesia. Iya, biar apa yang jadi visi misi itu ya akhirnya efektif juga dan sama efisien. Kalau gue sih ya melihat proses. Kalau pertanyaan lu tadi soal gimana sih sebenarnya buat Gen Z gitu ya, buat kita nih. Ya sumber daya orangnya dulu. Artinya bener, bukan gimana menyiapkan itu kan berarti membentuk banyak hal lah. Membentuk orangnya, membentuk fasilitasnya. Ya ada fasilitas tapi orangnya juga belum mampu, akan ketimpang gitu loh. Fasilitas sudah lengkap nih katakan, tapi orang untuk memahami fasilitas itu atau bisa pakai fasilitas itu juga harus disiapkan gitu. Kayak kita nih memaknai teknologi kata. Apa semua orang, anak-anak kaum muda itu bisa memanfaatkan teknologi udah ada katakan, udah ada fasilitasnya di pemerintah misalkan untuk disiapkan, tapi apa kita udah bisa beranjak ke situ melaksanakan itu? Nah, itu kan balik lagi ke orangnya. Menyiapkan orang tuh lebih penting sih menurut gue. Itu dulu penting sih, penting semua, cuma itu dulu kayaknya. Jadi biar orang tuh misalkan soal pendidikan orang lebih melek misalkan, terus juga soal peralihan ke teknologi juga harus
ya transisi itu kan harus Nah. disiapin kan. Pemerataan itu Pak. Pemerataan itu tuh yang kayaknya tuh butuh peran pemerintah dalam itu. Betul. Kalau gua tuh punya pikiran ekstrim tuh gini. Kita kalau mau ke fase bonus demografi itu kita harus mandiri. Mandirinya bukan mandiri yang nggak acuh dengan sekitar enggak, tapi mandiri yang negara sediain nih. Tapi lu memaksimalkan untuk tidak terikat dengan hal tersebut. Influencer. Ya katakan influencer atau lain sebagainya lah, dagang lain sebagainya. Karena citra sekarang itu kalau lu nggak PNS lu nggak punya duit. Terus ternyata Itu bonus mindset yang mesti udah. Iya makanya kan. ada ini ya info yang menurut gua waktu belum lama tahu gitu. Gua kan cek bonus demografi itu apa, detail-detailnya gitu ya. Apa sih sebenarnya sering disebut kan? Maksudnya apa bonus demografi ini? Dapat diskon apa gimana? Bonus kan istilahnya kan bonus ya. Ya secara sederhana sih usia produktif lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Cuma ternyata nggak semua negara mengalami gitu loh. Kenapa akhirnya kan banyak ya kayak elit-elit bilang kita harus bersyukur kita akan mengalami bonus demografi karena memang setiap negara tuh nggak mesti gitu loh. Misalnya kayak Cina atau yang masyarakatnya lebih banyak, Rusia, India gitu. India tuh nggak mesti dapat momentum bonus demografi ternyata ya. Ternyata ya wajar ketika akhirnya suruh kita harus bersyukur, kita harus nyiapin karena nggak semua negara bisa, nggak semua negara dapat gitu momentum itu. Oh, gue bilang iya juga ya. tinggal gimana kita sih sebenarnya dengan fasilitas yang ada, katakan fasilitas pemerintah yang disediakan ya kita manfaatkan misalkan apapun lah kira-kira. Ya makanya jalannya itu harus balance antara kebutuhan kebutuhan yang ada yang udah diberikan sama kebutuhan yang memang harus kita cari sendiri gitu. Iya. Jadi kayak ya makanya gue menarik juga kayak contoh misalnya orang-orang sekarang tuh melek dengan digital ya. Jadi kayak suka dengan hal-hal ya konten lah katakan atau lain sebagainya itu jadi menarik karena apa ya? Mereka nggak terikat dengan suatu hal yang udah disediain gitu. Dia fleksibel ya bisa Iya. Sekarang yang jadi titik fokusnya adalah ya gue percaya bahwa sebenarnya apa ya bangkitnya itu dari individunya masing-masing. Iya, dari level dasar dulu. Iya, masing-masing. fokusnya ke individu masing-masing, entah itu masyarakatnya atau siapapun pemimpinnya. Walaupun si pemimpin ini ya emang bakal mereka lah yang akan punya kendali bahasanya, ya enggak? Karena mereka yang bakal bikin kebijakan dan segala macamnya. Cuman kan dari kitanya juga kan kayak nggak bisa menggantungkan apa sih ke pemimpin. Ya misalkan gini, ini bagus juga untuk menetralisir ketegangan ya. Kayak misalkan andai bukan A yang jadi presiden, ini negara akan hancur misalkan. Andai bukan B, negara yang dipimpin oleh B, negara akan maju. Ya nggak sesimpel itu gitu loh. Ini kan butuh support banyak gitu loh. Jadi nggak bisa juga bergantung kepada satu orang pemimpin dan timnya, katakan sama menteri dan sebagainya. Ya semua dari level bawah juga harus bareng gitu. Makanya buat negara maju kan nggak cukup. Makanya kalau kata siapa ya? Kata Jokowi, dia bilang buat jadi negara maju tuh ayo bareng-bareng. Harus banyak kekuatan yang bareng-bareng dari maju gitu. individunya masing-masing kan. That's why kayak sebenarnya pemimpin itu tuh ya mereka tuh just kayak tau gak sih, mereka tuh melayani rakyat, mengarahkan, ayo nih kayak gini. Iya, kayak ibaratnya tangannya lah. Iya. Mereka tuh tangannya. Tapi kalau misalnya apa-apanya ya balik lagi ke individunya, ayo bareng-bareng. Benar-benar. Kayak misalkan kan kita kan nggak tahu nih dunia perpolitikan luar negeri. Artinya tidak tahu secara langsung ketemu presiden luar negeri itu gimana, omongan tuh apa aja. Ya mereka lah yang akhirnya ngasih info ke masyarakat bahwa loh dunia tuh hari ini lagi kayak gini. Ayo bareng-bareng gitu kan. Nah, kita nih sebagai yang dapat informasi kayak gitu, ya udah secara pribadi komit dulu gitu loh. Bahwa kita harus bukannya malah kayak ya udah ada dia ini. Ada dia ini ya salah juga. Nah, ya kan kalau lucunya gini. Kalau ada orang lain, kenapa harus saya? Itu harus dihilangin. Selagi masih ada orang lain, kenapa harus saya? Terus gini ada lagi ya, yang benar itu ada satu kata-kata tuh gini. Siapa mau presidennya kayak buat nganggur-nganggur aja dah gitu ya. Nah itu jangan tuh, seolah-olah sinis banget kayak, gitu. ya udah. Atau kayak
pekerjaan yang lucu, pekerjaan akan terasa mudah kalau dikerjakan orang lain. Menurut gue ya, pemimpin yang hebat itu mungkin efeknya atau impact yang dia salurkan ke orang-orang itu tuh akan terus ngalir bahkan sampai dalam jangka waktu yang nggak bisa ditentuin. Nggak cuman waktu masa kepemimpinannya dia doang. Berarti apa? Dia membawa perubahan yang gede banget dan dia bisa berani ngambil keputusan yang bisa dibilang nggak semua orang tuh bisa. Dan hebat itu nggak mesti baik. Menurut gue malah baik dan hebat itu harus sejalan. Harusnya. Idealnya gitu sih, kalau baik dan hebat itu harus sejalan. Nah, apakah implementasinya sejalan? Pemimpin itu punya satu tanggung jawab yang besar adalah semua pundak harapan orang sama dia. Ketika dia bisa menampung pundak-pundak yang lemah itu katakanlah kita semua masyarakat nih bagian-bagian lemah yang kita nggak mau harus terikat dengan pemimpin gitu ya. Kehebatannya itu dia bisa merangkul semuanya. Ya, itu titik baiknya dia. Ada hal yang tercampur di antara dua itu, antara baik dan hebat. Berkesinambungan. Hebatnya presiden dalam merangkul masyarakat, ya itulah kebaikan dia gitu. Balik lagi memang itu sebenarnya kayak kewajiban ya jadinya. Maupun itu kewajiban, nggak semua orang yang berkewajiban atas itu pakai cara-cara baik kayak lu bilang tadi kan. Memang. Nah tapi kalau masyarakat tuh menurut gua sekarang udah pinternya gini ya. Dia tahu dengan pola-pola kepemimpinan yang sekarang tuh cara merangkul masyarakat tuh masyarakat udah tahu. Oh ini nggak oke nih cara merangkul masyarakatnya gitu. Masyarakat udah pinter banget sekarang karena terbuka mindset pikiran segala macam itu. Hebat itu kalau pertama kali dengar kata hebat, positif atau negatif? Positif lah. Positif kan, artinya menurut gua hebat itu memang ada irisannya. Cuma kalimat hebat itu sulit untuk dimaknai kepada satu hal yang negatif gitu. Lebih banyaknya hal yang positif lah. Hebat. Cuma cakupan, kalau gue lihatnya soal cakupan kayak hebat itu cakupannya memang dia bisa mengakomodir yang katakan ada 100 tugas, dia menyesalkan 90 tugasnya. Itu hebat tuh karena bisa memanajemen sebanyak itu. Cakupannya memang lebih luas gitu. Ya mungkin nyambung juga yang tadi yang jangka panjang gitu. Jadi cakupan itu yang meliputi kinerjanya, terus people-nya, time-nya. Ya itu hebat artinya. Kemudian dari 90 itu ada cara-cara yang nggak baik, artinya nggak baik tuh cara-caranya yang memang harus ditempuh dengan cara yang kurang baik ya ada, tapi dia bisa menyelesaikan 90 tugas yang dari 100 itu. Ini kan menilai ini emang lagi rame kan, makanya gue ibaratin 100 dia menyelesaikan katakan 90 ya baik. Itu kalau kata gue sih kelihatan. Kalau 11 baik nggak? Kalau 11 artinya baik gini, baik itu belum tentu hebat gitu. Baik tuh dia bisa mengerjakan tugas dengan selesai. Berapapun selesainya misalkan 10 doang dari 100 tugas cuma menyelesaikan 11 katakan. Atau itu udah cukup baik. Kayak gitu. Pernah denger. Enggak tahu gue juga dapet dari mana itu kata-kata itu. Itu baik gitu loh. Itu baik, tapi tidak hebat. Hebat adalah hampir mencapai target yang ditentukan gitu. Keren tuh pemimpin yang hebat dan banyak menghasilkan perubahan-perubahan besar gitu. Setuju soal yang pada akhirnya tuh kita pun harus pintar menilai. Nilainya juga dengan bijak harusnya. Jangan asal nilai. Bukan karena apa sih kayak gue kayaknya ini gantengan ini nih. Istilahnya subjektif banget. Alangkah lebih bagusnya kan kalau misalnya kitanya pun ikut kritis. Kita coba buat menilai itu nggak cuma dari 1-2 aspek. Nah ini nih yang perlu kita coba gali lebih dalam sebelum kita memutuskan gue nanti tanggal 14 ke ini. Hati-hati nih tanggal 14 nih jangan sampai orang lupa. 14 Februari kan bertepatan dengan hari Valentine. Orang pada Valentine lagi bukan malah nyoblos. Makanya gini, kita nyoblos dengan penuh kasih sayang. Sama satu sih pesan gue ya. Ini kan kita ribut kampanye, sibuk kampanye, ternyata pas nyampe nyoblos gimana ya cara nyoblosnya gitu. Sampai lupa cara nyoblosnya. Yang mana dicoblos nggak tahu lagi, sibuk karena sibuk kampanye. Gue sih kayaknya perlu istikharah. Ya sampai detik terakhir nyoblos harus dipikirkan terus gitu loh. Siapa yang baik, integritasnya gimana, pemimpinnya. Sosmed tuh nggak cukup gitu loh. Kadang sosmed kan giringannya sesuai ini aja algoritmanya lagi rame soal semua baik semua. Tapi
tapi harus dicek juga latar belakangnya gimana, terus siapa aja yang kemudian gagasannya apa, visinya apa, terus juga track record selama dia menjadi negarawan tuh gimana, baik apa enggak. Katakan ada kerjaan-kerjaan yang harusnya selesai dia nggak selesaikan atau selesai semua atau gimana lah, tapi pasti ada minusnya pemimpin mah pasti. Tinggal mana aja Ya, yang semoga apapun juga yang terbaik di antara yang terbaik. Iya. Oke. Semoga ya.